surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya adalah satu lot sama dengan 100 lembar saham yang berbentuk lembaran digital. Saham diterbitkan pada saat suatu perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama suatu saham adalah IPO, Initial Public Offering. Pada IPO, sebuah perusahaan menerbitkan sejumlah saham dan masyarakat dapat membelinya. Uang yang terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Agar lebih jelas, contoh pada perusahaan Campina pada tahun 2017 melakukan IPO yang bertujuan untuk melunasi hutang sebesar 260 miliar. Jadi, saat itu Campina menerbitkan saham 885 juta lembar saham publik, dan itu merupakan 15% dari total saham Campina. Saat itu ketika IPO, saham dijual seharga Rp330 per lembarnya. Berarti Campina mendapatkan modal dari masyarakat sebesar 292 miliar. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Campina. Jadi masyarakat yang memegang saham dari Campina memiliki sebagian kecil dari perusahaan Campina. Selanjutnya, saham ini dapat diperjualbelikan dalam masyarakat di pasar modal. Transaksi berikutnya, uang yang masuk tadi tidak lagi masuk ke Campina, tapi akan masuk ke siapapun yang melakukan transaksi saham tersebut. Dan kenapa harga saham naik turun? Begini, setiap orang menghargai saham berbeda-beda. Bayangkan berapa orang yang bermain saham dan mereka mempunyai pikiran yang berbeda-beda akan harganya. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan, ada yang melihat dari volume penjualan saham, dan ada yang menghargai berdasarkan rumor. Kemungkinan membeli saham pertama kali harganya murah, bahkan ada yang asal ikut-ikutan jual beli saham. Dari contoh tersebut, jika orang berpikir di masa depan akan naik, maka akan membeli saham. Sebaliknya, orang yang berpikir di masa depan akan turun, maka ia akan menjual sahamnya. Ada yang jangka pendek dan ada jangka panjang. Jadi ada dua keuntungan yang diperoleh investor saham. Yang pertama adalah capital gain, yaitu laba yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Dan yang kedua, dividen, yaitu laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai emiten. Ini adalah penghasilan tambahan yang diperoleh investor ketika membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik. Saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang diklaim berdasarkan laba rugi yang terjadi di suatu perusahaan. Karakternya, pemegang saham memiliki hak suara dalam memilih dewan komisaris. Hak pemegang saham diutamakan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebesar saham yang dimiliki. Saham preferen adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Karakternya, ada beberapa level yang bisa dipublikkan dengan karakter berbeda. Ada tagihan terhadap pendapatan dan aset, dan mendapatkan prioritas tertinggi dalam distribusi dividen.
Saham preferen dapat ditukar menjadi saham biasa melalui perjanjian antara perusahaan dan pemegang saham. Dan ada pula risiko investasi saham. Meskipun dianggap investasi yang menguntungkan, pada dasarnya investasi saham memiliki risiko sendiri. Yang pertama, risiko likuidasi. Risiko ini terjadi ketika penerbit bangkrut dan dilikuidasi, di mana pemegang saham memiliki hak untuk klaim akhir atas aset perusahaan setelah kewajiban penerbit dikeluarkan. Dan yang kedua, tidak ada pembagian dividen. Risiko ini terjadi ketika penerbit menggunakan laba perusahaan untuk memperluas bisnisnya sehingga memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada pemegang saham. Yang ketiga, investor kehilangan modal. Risiko ini terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar dari harga jual sehingga pemegang saham kehilangan modalnya. Yang keempat, saham delisting dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari daftar pertukaran sehingga saham tidak dapat diperdagangkan. Tentu saja ini akan membuat emiten dan pemegang perusahaan kehilangan uang. Baik, setelah kita mempelajari saham di pengertian sebelumnya, yaitu sekarang saya akan menjelaskan langkah apa saja dan prosedur apa saja yang harus kita perhatikan dalam memiliki saham. Nah, di sini sebelum kita terjun langsung ke pasar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memulai berinvestasi dan membeli saham bagi kita yang pemula. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuka rekening saham terlebih dahulu. Nanti rekening saham ini akan kita gunakan di perusahaan sekuritas. Dan kita harus memilih perusahaan sekuritas yang terpercaya dan sudah terdaftar di OJK. Nah, untuk perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia, antara lain yaitu BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan lain sebagainya. Saat membuka rekening saham, kita bisa datang langsung ke kantor cabang perusahaan sekuritas dan kita mengisi formulir dan memenuhi berkas-berkas yang perlu dan layaknya seperti pembuatan rekening. Yang kedua yaitu kita harus menyetor saldo pertama. Nah, setelah kita melengkapi data dan berkas, kita harus menyetorkan dana sebagai saldo pertama kita di rekening. Nanti tujuannya itu sebagai modal investasi kita. Nilai setoran pertama ini biasanya tergantung oleh kebijakan perusahaan sekuritas masing-masing. Nah, setelah kita selesai menyetorkan saldo pertama kita tadi, rekening kita sudah siap dan kita menjadi bagian dari penggerak pasar modal, yaitu sebagai investor. Yang ketiga yaitu kita harus memilih metode investasi pasar. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada trading saham. Di sini di mana saat kita membeli saham saat nilainya sedang turun dan kita akan menjualnya lagi saat nilainya sudah tinggi. Nah, sehingga dari situ dapat keuntungan tersendiri. Nah, biasanya pelaku trading ini disebut sebagai trader. Yang kedua yaitu investasi saham berjangka panjang. Di sini tujuannya mengincar dividen dan keuntungan perusahaan. Nah, investor yang membeli saham akan menjadi investor tetap di perusahaan tersebut. Dan biasanya investor itu tidak akan menjual sahamnya sendiri. Nah, yang keempat yaitu mempelajari dan menganalisa kondisi perusahaan. Di sini setelah kita memilih metode investasi saham yang tadi di atas, kita harus mempelajari dan menganalisa kondisi perusahaan dengan mengetahui latar belakang dan perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, apakah itu akan untung atau rugi. Nah, ada pula faktor luar yang ikut mempengaruhi kondisi perusahaan, seperti isu-isu sosial politik, baik dari dalam negeri dan lainnya. Yang kelima yaitu kita harus mengunduh aplikasi online trading. Di sini biasanya setiap perusahaan memiliki aplikasi yang berbeda-beda.
Nah, biasanya aplikasi ini berfungsi untuk memantau segala pergerakan saham seperti transaksi jual beli yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus aplikasi ini juga dilengkapi dengan semua harga jual dan harga beli saham dari berbagai perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal. Nah, biasanya untuk menggunakan aplikasi ini, kita biasanya konsultasi ke pihak perusahaan sekuritas tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu kita harus mulai membeli saham. Di sini biasanya transaksinya dilakukan dengan petugas perusahaan sekuritas, dapat melalui via telepon, atau kita bisa ajukan sendiri dengan datang langsung ke perusahaan sekuritas. Lalu kita juga bisa dapat menggunakan aplikasi online trading tadi yang kita miliki. Nah, lalu untuk tahapan beli saham yang tadi terdiri dari pemilihan perusahaan yang akan diinvestasikan dan jumlah saham dalam satuan lot dan konfirmasi pembayaran. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana kita caranya memiliki saham, nah di sini saya akan menjelaskan analisis dasarnya gitu. Di sini ada dua analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Dan analisis fundamental yang kita mulai dulu ya, bertujuan untuk memeriksa kinerja internal perusahaan. Jadi kita bisa tahu apakah perusahaannya merugi atau profitable kayak gitu. Jadi kita mengetahui latar belakang perusahaannya sendiri gitu. Dan biasanya sumber analisis fundamental ini berdasarkan dari laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan ini biasanya didapatkan dari websitenya perusahaan sendiri, ataupun kita bisa dapat dari website finance-nya. Jadi kayak misalkan ada Yahoo Finance, ada Google Finance gitu. Dan analisis ini biasanya bentuknya itu per tahun gitu, dalam hitungan tahunan. Jadi lebih cocok untuk trader yang mau jangka panjang gitu. Dan analisis ini terdapat ada beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung analisis fundamental sendiri. Jadi gitu. Di sini ada price earning rasio, maksudnya rasio yang membandingkan harga terhadap labanya. Terus ada earning per share, yaitu rasio yang menunjukkan berapa jumlah laba yang kita dapat di per lembar sahamnya. Habis itu ada price to book value. Di sini rasio yang membandingkan antara harga terhadap nilai buku perusahaan. Terus selanjutnya ada debt to equity ratio. Di sini ada rasio yang membandingkan besarnya hutang terhadap aset perusahaan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada analisis teknikal. Di sini analisis teknikal sendiri itu bertujuan untuk menganalisa arah pergerakan saham yang ingin dibeli gitu. Jadi bisa dilihat apakah harga saham saat ini bagaimana. Jadi harga saham itu ada 3 macam, yaitu ada uptrending, ada downtrending, dan ada sideways atau no trend gitu. Di analisis teknikal ini kita bisa lihat dari itu. Jadi di analisis teknikal ini kita bisa lihat dari grafik atau dari chart gitu. Dan yang uptrending ini maksudnya kondisi saham di mana sahamnya itu mengalami kenaikan, jadi harganya naik gitu. Terus untuk downtrending itu kondisi pasar yang mengacu pada penurunan saham, jadi kebalikannya dari uptrending. Terus di sini ada sideways atau no trend, biasanya kondisi harga saham yang cenderung bolak-balik naik atau turun gitu. Kemudian setelah kita tahu dari 3 macam harga itu, kita bisa menentukan entry dan exit point-nya. Atau kita bisa menentukan kapan kita akan take profit itu maksudnya. Terus di sini sumber analisa dari analisa teknikal sendiri itu yang tadi saya jelaskan itu berasal dari chart dan grafik gitu. Dan analisa ini cocok untuk para trader yang maunya jangka pendek aja gitu. Terus cara melakukan analisis teknikal sendiri ada 2, yaitu lagging indikator sama leading indikator. Yang maksudnya lagging indikator ini bersifatnya lambat gitu. Terus harganya itu udah bergerak, tapi
si lagging indikatornya ini baru bekerja gitu loh. Jadi contohnya lagging indikator ini biasanya menggunakan moving average, RSI atau MACD gitu biasanya. Terus leading indikator ini biasanya memprediksi kemana dan di mana saham akan menunjukkan sebuah reaksi gitu. Dan biasanya menggunakan resisten, terus ada juga Fibonacci kayak gitu, terus dan candlestick gitu. Oke teman-teman, saya Fajar Imani. Saya di sini akan menjelaskan 3 macam tipe trading ya. Yang pertama tuh ada scaling, yang kedua adalah swing trading, yang ketiga adalah support trading. Nah, apa aja itu? Yuk kita simak. Apa itu scaling? Scaling adalah strategi trading di mana trader mengambil keuntungan yang kecil secara berkala dengan cara membeli dan menjual sahamnya dalam satu hari. Tuh ya. Dengan cara ini, trader bisa saja mendapatkan profit kecil pada saat pergerakan terjadi. Biasanya, scalping atau yang kita biasa kenal dengan cara one day trade ini dapat memberi profit rata-rata belasan persen dalam satu hari di saham. Tuh. Dan angka itu nggak termasuk spektakuler ya. Scalping membutuhkan kecepatan dan mental yang berani untuk menghadapi volatilitas market. Ya, namanya juga trader harian gitu ya. Strategi scalping membuat teman-teman harus menjaga dan memantau pergerakan saham di running trade saat live market. Tuh. Strategi scalping ini pada umumnya digunakan di trader forex, maaf. Ya, kenapa? Karena dalam jangka pendek, seorang trader forex ini melakukan beli jual dalam mendapatkan keuntungan berlipat gitu. Hal ini terjadi karena pasar forex lebih volatil gitu dan juga menggunakan leverage atau daya ungkit yang cukup besar. Nah, adanya leverage ini memungkinkan trader untuk untung besar dengan modal kecil. Nah, namun jangan lupa bahwa teman-teman dengan leverage ini trader bisa rugi besar dalam waktu yang singkat, bahkan habis semua uangnya itu karena margin call-nya kecil. Terus scalping juga memberikan sensasi fun luar biasa ketika untung gitu. Ya bagaimana enggak gitu ya. Ya teman-teman bisa melihat uangnya, teman-teman bisa nambah detik demi detik dan juga berkurang detik demi detik sehingga emosi teman-teman akan naik turun dalam detik demi detik juga gitu. Ya. Nah terus selanjutnya adalah ketika melakukan scalping ini mau nggak mau ya teman-teman harus pantau layar. Teman-teman harus lihat pergerakan terus itu. Plus dan minus strategi ini apa ya gitu. Pertanyaannya, ya plusnya ketika untung dalam waktu singkat, ya fun, senang, asik, itu yang teman-teman peroleh itu ya. Terus minusnya menurut saya lebih besar dan berisiko gitu. Ya kenapa? Karena yang pertama adalah dengan terus memantau itu pergerakannya teman-teman akan sangat mudah sekali terjebak dalam kondisi fit and greed dan aktif itu. Kondisi ini akan sangat destruktif bagi teman-teman karena membuat teman-teman menjadi tidak objektif dalam mengambil keputusan. Biasanya teman-teman seperti ini agak sulit untuk konsisten atau trader pun dalam jangka menengah atau jangka panjang gitu. Perlu teman-teman ketahui juga semakin sering teman-teman trading, komisi transaksi akan menjadi tantangan untuk teman-teman itu sendiri. Tuh, kok bisa? Ya, karena saya sendiri ya, saya sendiri melihat sudah mencoba banyak teman-teman scalper yang sepertinya untung luar biasa pada satu hari. Namun di kemudian hari ya rugi besar gitu. Dan kalau dilihat hasilnya selama 6 bulan sampai 1 tahun ya gimana gitu ya. Ya ternyata malah komisi yang dibayarkan ke broker jadi lebih besar dari keuntungannya gitu. Nah seorang scalper juga rawan sekali menjadi aktif gitu. Karena sangat rentan dipengaruhi emosi. Sehingga sepanjang hari yang dibikin cuma transaksinya aja gitu. Apalagi trading forex juga. Jadi kalau teman-teman mau trading for living ya, jangan living for trading. Tuh. Jangan sampai kehidupan dan waktu teman-teman terkuras habis, emosi dan tenaga terkuras habis gitu ya. Sementara setelah teman-teman lihat dalam jangka 6 bulan sampai 1 tahun, hasilnya ya minim, dan malah gedean fee brokernya malah gitu. Terus yang kedua, lanjut. Swing trading ya. Swing trading itu adalah trading dengan memanfaatkan siklus naik turunnya harga saham dalam hitungan beberapa hari. Tuh, dibanding scalping, strategi ini sedikit lebih santai gitu. Nggak harus nungguin layar monitor berjam-jam terutama. Profit yang didapat juga berkisar 5-20% dalam beberapa hari. Ya, angka ini 20% ya juga termasuk besar gitu. Terutama jika didapat dalam saham-saham yang cukup volatile gitu ya. Dalam strategi swing trading ini, teman-teman atau trader seorang pun sangat mengandalkan formasi candle ya, dalam jangka pendek. Candlestick kayak lilin gitu. Sama halnya seorang scalpel gitu. Seorang swing trader juga
perlu menyediakan level stop loss atau proteksi gitu. Apa kelebihan strategi ini ya gitu? Ya fun. Dan secara strategi ini masih memberikan sensasi fun dalam jangka pendek gitu. Namun tidak sebombastis strategi dari scalping gitu. Strategi ini seringkali juga masih menghipnotis trader untuk jadi aktif tuh. Namun efek psikologisnya ya nggak sebesar scalper gitu. Jadi kalau dinilai secara risiko, strategi ini lebih minim risiko dibandingkan scalping gitu. Kekurangannya, ya sekali lagi yang namanya trading gitu ya. Buat bisnis bukan sekedar buat senang-senang. Faktor fun, fear, dan greed masih jadi tantangan buat para swing trader ini gitu. Selain itu, untuk strategi swing trading ini, apalagi scalping, level risk to reward ratio atau rasio pembatasan resiko dibanding rasio keuntungan yang nggak sepadan gitu. Seringkali kalau angka proteksi kita buat kecil, cepat tersentuh dan harga mental lagi gitu ya. Tapi kalau dibesarkan level proteksinya supaya nggak mudah tersentuh, maka perbandingannya resiko akan lebih besar dibanding keuntungan gitu. Demikian pula halnya swing trader, seperti scalper masih rawan dengan biaya komisi yang berulang sehingga bisa menjadi lebih besar atau terakumulasi gitu. Oke. Yang ketiga, super trader. Nah, jika teman-teman ingin dapat uang dengan cara yang lebih santai, strategi inilah yang cocok buat teman-teman super trader gitu ya. Nah, strategi ini tidak terlalu banyak aktivitas beli dan jualnya gitu. Nah, bisa jadi dalam sebulan tuh cuma ada 1 atau 2 rekomendasi saja untuk beli saham. Nah, meski begitu, sekali beli ya, jika saham tersebut belum mengenai level proteksi, kita bisa hold dalam waktu beberapa bulan gitu. Beberapa keuntungan yang didapatkan ya keuntungannya bervariasi, berkisar puluhan persen sampai bisa lebih dari 100%. Tuh, gede banget. Oleh karena itu, nggak heran jika kita buy and hold dalam beberapa bulan sampai tren naik patah gitu. Strategi ini memungkinkan teman-teman untuk tetap bisa beraktivitas gitu, belajar dan bekerja sambil melatih pertumbuhan profit dari saham teman-teman. Karena sederhana ya, karena simple gitu, strategi ini cocok untuk semua orang, baik pemula ataupun profesional. Tuh, tetapi bukankah memang itu yang kita cari? Pertanyaannya pada diri kita sendiri, rasa tenang dan kita tidak heboh karena naik turunnya harga saham itu. Nah, selain itu, perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman trading santai seperti ini dan nggak terlalu sering membuat fee transaksi tidaklah terlalu besar, range kisaran fee transaksi ini sekitar 0,3 sampai 0,7% gitu. Bayangkan jika teman-teman jadi seorang day trader gitu ya, yang hanya mengejar profit sekitar 1-3%, namun untuk melakukan transaksi beli dan jual saham, teman-teman nanggung fee sampai 0,7%, baik ketika teman-teman jual untung maupun jual rugi itu. Strategi super trader ini memampukan banyak orang loh teman-teman ya, dari segala kalangan, tua muda, pekerja pelajar, bahkan pensiunan bisa trading sampai dan mendapatkan keuntungan yang besar dan serta risiko yang relatif lebih kecil. Nah, ini adalah kondisi yang diharapkan banyak orang kan, gitu pertanyaannya. Nah, teman-teman pasti bisa tetap sekolah atau kuliah bukan, gitu, kerja di perusahaan, ya sambil ngembangin bisnis startup teman-teman atau nurusin usaha orang tua teman-teman gitu ya, nikmatin masa tua bersama orang yang kalian cinta ya. Oke. We make money, we change life better. Oke, salam profit. Terima kasih. Saya Fajar Imani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Bye.